Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Desi Saraswati, peserta PPG Angkatan 4 tahun 2021 dari Universitas Hamzanwadi Lombok. Nomor peserta PPG saya 201699773799. Nomor daftar ujian saya 2021802149. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja. Sebelum saya melaksanakan uji kinerja, saya akan menampilkan terlebih dahulu profil dari SMK Negeri 2 Cikarang Barat. SMK Negeri 2 Cikarang Barat merupakan salah satu SMK negeri yang ada di Kabupaten Bekasi. Untuk lebih lengkapnya lagi akan saya tampilkan dalam bentuk video company profile berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmani, Kepala SMK Negeri 2 Cikarang Barat. SMK Negeri 2 Cikarang Barat berdiri sejak tahun 1989. Berada di lahan seluas lebih dari 16.000 meter persegi. Kami memiliki visi menjadi lembaga yang menghasilkan tamatan yang berkompeten dan mampu berkompetisi di dunia usaha dan dunia industri di tingkat nasional maupun internasional yang dilandasi dengan akhlak mulia. SMK Negeri 2 Cikarang Barat memiliki 1.674 peserta didik yang terbagi pada 6 kompetensi keahlian: bisnis daring dan pemasaran, akuntansi keuangan dan kelembagaan, otomatisasi tata kelola perkantoran, teknik komputer jaringan, multimedia, dan animasi. Demi mewujudkan misi SMK Negeri 2 Cikarang Barat bekerjasama dengan stakeholder dan dunia industri untuk melaksanakan misi ini, diantaranya adalah satu, meningkatkan tamatan yang berakhlak mulia, handal, berwirausaha, mandiri, dan terampil, serta peduli akan lingkungan hidup. Dua, meningkatkan kualitas manajemen dan sumber daya manusia. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. 5. Meningkatkan keterserapan tamatan pada dunia usaha dan dunia industri, baik berskala nasional maupun berskala internasional. Upaya yang telah kami lakukan dan terus kami tingkatkan adalah melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran. Di antaranya teaching factory atau pembelajaran berbasis pabrik yang dirancang dengan mengadaptasi atau mengadop secara real area kerja nyata di industri. Bekerja sama dengan lebih dari 70 instansi dan dunia usaha dan dunia industri dalam program guru magang dan praktek kerja industri di sejumlah dunia usaha dan dunia industri. Hampir 80% guru telah melaksanakan magang di dunia industri dan dunia usaha, dan 100% siswa telah dan akan melaksanakan prakrin di dunia industri dan dunia usaha. Melakukan penyelarasan kurikulum dalam rangka untuk mendapatkan sebuah passion yang linear antara pembelajaran yang dilakukan di sekolah dengan keterpakaian kompetensi yang ada di dunia usaha dan di dunia industri. Dan kami menerapkan beberapa program pembelajaran berbasis project atau project based learning, tentu melalui sebuah program yang kami sudah jalankan yang sudah cukup 1 tahun ini dalam bentuk teaching factory dan kelas industri, melibatkan guru tamu sebagai expert dari dunia industri melalui berbagai kegiatan seminar dan pelatihan. Mengembangkan lembaga sertifikasi profesi atau LSPP 1, dan 92% guru dan 95% lulusan telah memiliki sertifikat profesi teknis dengan Garuda Mas dari BNSP. Melatih dan mengembangkan entrepreneurship bagi guru dan siswa melalui berbagai kegiatan, diantaranya lomba bisnis startup, kelas alfa, serta ekspo kolaboratif dan kreatif siswa dengan dunia usaha dan dunia industri.
Terus kami pun menjalin sebuah kerjasama dengan Universitas Nasional melalui penerimaan mahasiswa baru dengan jalur siswa berprestasi. Kemudian kami juga menyediakan tempat untuk magang serta penyediaan objek dan lokasi penelitian bagi mahasiswa dan dosen. Melibatkan siswa dan guru dalam berbagai event pameran nasional bahkan internasional. Kami bertekad untuk terus meningkatkan kualitas dan kerjasama link and match dengan dunia usaha dan dunia industri di berbagai bidang. Insya Allah, SMK Negeri 2 Cikarang Barat siap menjadi Center of Excellence dan berkontribusi pada pendidikan SMK di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan video kompani profil dari SMK Negeri 2 Cikarang Barat tadi, sekarang kita akan berlanjut ke materi uji kinerja. Materi uji kinerja saya yaitu tentang meningkatkan rasa percaya diri pada remaja melalui konseling kelompok. Bagaimana keseruan kita hari ini? Selamat menyaksikan. Udah. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di Google Meet Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, Ibu juga baik-baik saja. Semangat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Ah, hebat ya semangatnya pagi ini. Kegiatan positif apa yang sudah kalian lakukan di pagi ini? Mandi dan sarapan, Bu. Hispania. Bantu orang tua, Bu. Bantu orang tua. Bantu menyiapkan saran, Bu. Sholat, Bu. Iya. Sholat. Wah, hebat-hebat ya kegiatan kalian pagi ini. Baiklah anak-anak, alhamdulillah ya pada hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul kembali dengan keadaan sehat dan tanpa halangan apapun. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu nih, agar kegiatan kita ini dapat berjalan lancar. Silakan Aizul dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita laksanakan nanti dapat berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aizul sudah memimpin doa. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok ya. Sebelumnya, apakah ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Baik, kalau belum pernah ada yang ikut, tapi apakah sebelumnya ada yang sudah tahu tentang apa itu konseling kelompok? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silakan Suhaila. Konseling kelompok merupakan salah satu usaha layanan yang diberikan dengan memanfaatkan dinamika kelompok, Bu. Setahu saya itu, Bu. Oh ya, Suhaila hebat ya. Nah, anak-anak, apa yang dijelaskan Suhaila tadi itu sudah hampir benar ya. Jadi konseling kelompok merupakan upaya bantuan untuk dapat memecahkan masalah peserta didik dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini adalah untuk memberikan pengalaman baru serta membantu peserta didik untuk belajar, membangun hubungan yang positif, serta dapat meningkatkan kepercayaan diri, serta dapat membantu kalian dalam menuntaskan permasalahan yang nantinya akan kita bahas. Nah, dalam konseling kelompok, kita juga memiliki asas-asas yang harus kita laksanakan nih. Di antaranya yaitu asas kerahasiaan,
asas sukarela, dan asas kenormatifan. Jadi diharapkan nanti dalam pelaksanaan konseling kelompok kalian dapat mengutarakan pendapatnya dengan lugas, berbagi pengalaman dengan sukarela, serta menjaga semua informasi yang ada dalam konseling kelompok ini. Dari penjelasan saya tadi, apakah kalian semua sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, sip. Nah, anak-anak kita sepakati dulu nih, berapa lama kita akan melaksanakan konseling kelompok ini? Kira-kira 25 menit gimana, Bu? 25 menit. Bagaimana nih anak-anak menurut Fauzan 25 menit? Apakah yang lain sependapat? Kalau 45 menit, sebab kalau 25 menit sebentar sekali, Bu. Iya, Bu, 45 menit aja. Setuju, Bu. 45 menit, Bu. Kalau 25 menit terlalu singkat. Oke, baiklah anak-anak, kita sepakati saja ya, konseling kelompok ini akan kita laksanakan selama 45 menit ya. Iya, Bu, siap. Oke, anak-anak, Ibu akan menjelaskan dulu aturannya ya. Hubungan pelaksanaan konseling kelompok ini dilakukan secara daring, maka nanti ketika kalian ingin mengutarakan pendapatnya, kalian harus mengklik tombol raise hand-nya terlebih dahulu ya. Dan nanti ketika sudah saya persilahkan, baru kalian berbicara dan yang lain menyimak. Begitu juga sebaliknya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, dan tak lupa juga Ibu ingatkan pula nanti kalian diharapkan harus aktif semua ya, karena ini kan layanan yang memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi kalian harus bisa berperan penuh dalam setiap kegiatan ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Insya Allah saya sudah paham. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada pertanyaan, Bu. Oke, siap. Baiklah anak-anak, sebelum kegiatan ini memasuki ke tahap selanjutnya, sebaiknya kita semua mengucapkan ikrar janji kerahasiaan terlebih dahulu ya. Dan nanti kalian semua mengikuti apa yang Ibu ucapkan. Apakah bisa dimengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Oke, kita mulai ya. Ikrar kerahasiaan. Ikrar kerahasiaan. Kerahasiaan. Saya berjanji Saya berjanji Berjanji bahwa saya bersedia menjaga, memelihara, dan merahasiakan bahwa saya bersedia menjaga, memelihara, dan merahasiakan merahasiakan segala informasi maupun keterangan yang lainnya yang ada dalam kegiatan ini segala informasi maupun keterangan yang lainnya ada dalam kegiatan ini untuk tidak diketahui oleh orang lain selain dari orang-orang yang terlibat dalam konseling kelompok ini. untuk tidak diketahui oleh orang lain selain dari orang-orang yang terlibat dalam kegiatan konseling ini. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan ini, Ibu ingin bertanya dulu nih, apakah kalian sudah saling mengenal dengan teman-teman yang ada dalam kelompok ini? Ada yang kenal, ada yang tidak, Bu. Oh ya, ini campuran nggak sih kelompok A dan kelompok B ya? Baiklah, kalau begitu sebaiknya kita kenalan terlebih dahulu ya, supaya kita bisa saling mengingat nih nama teman-teman yang ada di sini. Perkenalannya dilakukan dengan menyebut nama lengkap dan nama panggilan, lalu dilanjutkan oleh orang selanjutnya dengan mengulang kata siapakah kamu oleh teman kalian yang sebelumnya telah memperkenalkan diri. Contoh, siapakah aku? Aku adalah Desi Saraswati, nama panggilan saya Eci. Siapakah kamu? Lalu orang yang selanjutnya akan berkenalan mengatakan siapakah aku? Aku adalah menyebutkan nama lengkap dan nama panggilan kalian. Dan begitu juga seterusnya. Apakah bisa dimengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Baik, dimulai dari Ibu ya. Siapakah aku? Aku adalah Desi Saraswati, nama panggilanku Eci. Siapakah kamu?
Siapakah aku? Aku adalah Laura Tri Aprianingsih, nama panggilanku Laura. Siapakah kamu? Siapakah aku? Aku adalah Muhammad Fauzan Firyansah. Nama panggilanku Fauzan. Siapakah kamu? Siapakah aku? Aku adalah Emajul Rizal Hermawan. Nama panggilanku Aizul. Siapa kamu? Siapakah kamu? Siapakah aku? Aku adalah Suhaila Firda Syafia, nama panggilanku Firda. Siapakah kamu? Siapakah aku? Aku adalah Fania Griselda Suyanto, nama panggilanku Fania. Dan ya, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Hebat ya, bisa kompak nih. Aduh, seru sekali. Terima kasih anak-anak atas perkenalannya. Oke, Ibu ingatkan kembali ya anak-anak bahwa dalam kegiatan konseling kelompok ini kalian harus aktif agar dinamika dalam kelompok ini hidup dan kalian juga diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat kalian meskipun pendapatnya berbeda dari teman yang lainnya. Tidak apa-apa ya, disampaikan saja, jangan takut karena kita di sini sama-sama belajar dalam mencari solusi dari masalah yang sedang kita hadapi. Apakah bisa dimengerti anak-anak? Mengerti sekali, Bu. Mengerti sekali, Bu. Mengerti sekali, Bu. Mengerti Baiklah sekali. anak-anak, kita langsung saja masuk ke tahap inti ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu Baik, Bu. sudah melihat nih hasil dari skala percaya diri kalian. Dan hasilnya kenapa ya sebagian dari kalian kok banyak yang merasa kurang percaya diri? Iya nih Bu, saya salah satunya yang termasuk dalam anak yang kurang percaya diri. Karena saya sedikit minder dan pemalu juga Bu. Oke, Laura sedikit minder dan pemalu. Apakah yang lain ada yang mengalami hal yang sama seperti Laura saat ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kalau saya pemalu aja, Bu. Pak Aizul pemalu. Iya, Bu. Tapi dari rasa pemalu ini apakah mengganggumu dalam bersosialisasi atau beraktivitas? Tidak sih, Bu. Cuma jadi kurang berani tampil aja, Bu, di depan umum. Baik, kalau begitu kira-kira apa nih yang menjadi faktor kalian jadi sedikit minder dan pemalu begini? Kalau saya nggak pede aja gitu Bu, kalau harus berbicara di depan orang banyak. Dan saya juga paling nggak bisa untuk mengungkapkan isi hati saya, malu aja gitu Bu. Kalau saya cenderung harus ada temannya, Bu, baru saya berani. Oke, baik. Bagaimana nih anak-anak terkait kurang percaya dirinya Laura dan Aizul? Apakah anak-anak ada yang bisa memberikan solusi untuk mengatasi masalah mereka tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Fauzan. Menurut saya untuk Laura dan Aizul harus banyak-banyak berlatih bicara di depan cermin agar terbiasa berhadapan dengan orang banyak. Anggap saja ketika berbicara di depan cermin itu ada audiensnya. Oke, sip. Solusi yang bagus ya, Fauzan. Yang lain ada yang ingin menyampaikan alternatif solusi lain lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Fania. Saya ingin bertanya dulu, Bu, kepada Laura dan Aizul. Hal yang paling mendasarnya, apa sih yang membuat kalian minder dan pemalu? Kalau saya Pak, cuma itu saja sih faktornya, Fania, tidak ada hal lain. Saya minder aja dengan teman yang lain karena saya tidak seperti kalian. Maksudnya Laura, gimana ya? Saya kan dulu memang dari keluarga yang serba berkecukupan. Tapi semenjak usaha sedikit mengalami kendala semenjak pandemi ini, saya termasuk keluarga yang ekonominya kurang, sedangkan teman-teman kan tidak. Tahu dari mana kalau teman-teman tidak seperti ini? Saya sepintas melihat dari apa yang kalian pakai dan apa yang kalian miliki saja. Wah, berarti ada kaitannya dengan strata sosial dan status ekonomi nih ya, Laura? Ya, boleh dibilang begitu sih, Bu. Bagaimana nih teman-teman menyikapi hal itu?
Menurut saya sih sastra sosial tidak bisa menjadi jaminan bahwa seseorang itu lebih baik dari kita. Yang menurut diri kita sastra sosial kita tidak sama dengan mereka, Bu. Hmm, ada benarnya juga nih yang dikatakan oleh Fauzan. Memangnya strata sosial begitu pentingkah untukmu, Laura? Kalau Aizul sama seperti itu juga tidak ya? Kalau saya kalau saya sih tidak ada kaitannya dengan itu, Bu. Mungkin karena saya sedikit manja aja, Bu. Jadi kalau mau apa-apa harus ada temannya. Kalau bagi saya nggak penting sih Bu, karena pada kenyataannya siapa yang memiliki barang bagus atau siapa yang sering mentraktir temannya, itu pasti temannya banyak. Maka dari itu saya minder Bu, dan nggak berani untuk banyak berbicara di depan orang banyak. Karena pasti nggak akan ada yang memperhatikan juga. Sebab dulu ketika saya masih bisa dengan teman saya, semua orang mendekati saya Bu. Saya pun mau berteman dengan sedangkan sekarang ketika usaha orang tua saya menurun, kami diharuskan hidup iri satu persatu teman saya menjauh dari saya. Wah, Laura jangan langsung menilai seperti itu juga sih ya seharusnya, karena apa yang kita bayangkan, apa yang kita lihat itu belum tentu sesuai dengan realitanya. Bisa jadi itu hanya asumsi-asumsi saja. Benar nggak teman-teman? Nah, benar itu Bu, saya setuju. Saya juga dulu sama Bu seperti Laura dan Aizul. Wah, kebetulan sekali nih ya ada yang pernah memiliki pengalaman yang sama dengan permasalahan yang sedang kita bahas ini. Kalau Suhaila sendiri bagaimana mengatasi hal itu? Ya Bu, saya dulu pernah ngalamin apa-apa harus diamani dan sempat minderan karena kondisi keluarga orang tua saya dari segi ekonomi tidak sama seperti yang lainnya. Tapi dari situ saya jadi saya termotivasi Bu. Termotivasi yang bagaimana Suhaila? Iya, saya banyak berbagi cerita dengan saudara-saudara saya. Meskipun kondisi ekonomi kita tidak sama dengan yang lain, kita harus bisa membuktikan kepada mereka kalau kita pun bisa sukses seperti mereka dan kita pun punya hak yang sama dengan yang lain. Dan dalam bergaul, kita tidak perlu memiliki barang-barang yang sama atau harus banyak mentraktir teman. Itu tidak sama sekali. Yang seharusnya itu kita menyeimbangkan diri kita dan jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau di saat kita bisa mentraktir teman, mereka mendekat, dan di saat kita tidak bisa mentraktir mereka menjauh. Itu bukan teman sih menurut saya, tapi hanya memanfaatkan saja. Nah, betul sekali itu yang diutarakan oleh Suhaila. Karena semua itu kembali lagi ke diri kita ya, bukan dilihat dari kondisi ekonominya. Yang miskin belum tentu gagal dan yang kaya pun belum tentu berhasil. Sebab apa? Sebab yang paling mendasar untuk kita bisa sukses itu adalah berawal dari niat kita dan seberapa besar usaha yang kita keluarkan. Dan untuk berteman pun kita harus bisa memilih ya, bukan berarti membatasi loh ya. Bertemanlah dengan siapapun, namun jika ada hal-hal yang buruk yang timbul dari pertemanan itu, jangan ditiru dan ambillah hal-hal yang positifnya. Nah, bagaimana nih Laura dan Aizul? Apakah dari solusi yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi dapat membantu menuntaskan masalah kalian? Buat saya cukup membantu, Bu. Saya akan mencoba saran dari Fauzan tadi. Kalau untuk saya yang sendiri Bu, sebab gimana ya Bu? Ini itu membuat saya jadi benar-benar percaya diri Bu. Saya merasanya teman hanya mau bergaulnya karena dari saya aja Bu. Bisa diulangi suaranya tadi terputus-putus? Bisa diulangi Laura? Kalau untuk saya masih belum Bu, sebab soalnya yang saya alami itu membuat saya jadi benar kurang percaya diri Bu. Saya merasanya teman-teman saya mau bergaulnya sama yang lebih dari saya saja Bu. Laura, seperti yang Ibu bilang tadi, siapa tahu itu hanya asumsi pribadimu saja, padahal teman-teman tidak seperti itu. Bisa jadi kan? Tapi Bu, memang sikapnya mereka sekarang begitu kok Bu.
Apakah kamu sudah pernah mencoba untuk menanyakan hal itu kepada salah satu temanmu itu? Laura baperan kali Bu. Pernah Bu, satu waktu saya nanya tentang tugas salah satu. Tadi Fauzan mau menyampaikan pendapatnya kayak ini, kenapa Fauzan? Laura, kenapa tadi Fauzan? Ah, iya Laura baperan kali Bu. Buktinya saya masih mau kok berteman dengan Laura. Mungkin juga kali ya setelah Jadi lebih sensitif. Udah dewasa, masa baper-baperan. Tapi Bu, satu waktu saya nanya ke salah satu teman saya, tapi dia malah ngirim saya. Ya mungkin tugas yang kamu tanyakan kepada dia belum dimengerti juga, atau mungkin kamu nanya ketika dia sedang mengerjakan tugasnya sehingga dia nggak sadar nih kalau kamu nanya. Karena kan ada ya beberapa orang yang kalau sedang mengerjakan sesuatu serius sekali sehingga dia nggak sadar kalau ada orang lain yang mengajaknya berbicara atau menanyakan sesuatu. Kadang saya juga gitu sih. Nah, iya itu Bu, mungkin begitu juga. Terus Ibu waktu saya nanya dia sedang sambil mengerjakan tugasnya. Nah, kan apa yang Ibu bilang, jangan jadikan asumsi itu menjadi sebuah pemikiran yang benar-benar adanya, padahal belum tentu itu benar dan belum tentu juga sesuai dengan kenyataan. Yang berpikiran yang positif ya terhadap orang lain, malah kalau bisa Laura ini jadi seseorang yang mampu merubah keadaan sehingga kalau misalkan nih Laura nggak ada tuh teman-teman nyariin gitu ya. Ibu, saya jadi malu. Gimana ya Bu? Untuk mengatasinya, saya ini ya begini. Menurut saya, Bu, kalau teman yang tulus itu tidak akan memandang status sosial dan status ekonomi, Bu. Lebih baik hal-hal seperti itu jangan terlalu diambil pusing, Bu. Itu dinamika kehidupan. Bu, ada yang datang dan ada yang pergi. Cari teman baru aja. Nah, Fania hebat nih pendapatnya. Benar juga tuh, ada benar juga kan namanya Ipan ya. Ada. Baiklah, teman-teman semua itu punya sedikit cuplikan video nih yang berkaitan dengan percayaan diri. Judulnya Domba yang Percaya Diri. Yuk kita saksikan dulu videonya. Baik, Bu. Baik, Baik Bu. Bu. Ibu share screen dulu ya. Apakah sudah muncul? Belum. Sudah muncul? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Kita play. Mana nih tombol playnya? Oke, selamat menyaksikan anak-anak.
how strange is life with its changes, and it happened not long ago. On a high mountain plain where the sagebrush arranges a playground south of the snow, lived a lamb of remarkable sheen. It would glisten in the sunlight, all sparkly and clean, such a source of great pride that it caused him to preen. And he'd break out in high step and dance. He would dance for his neighbors across the way. I must say that they found his dancing and dancing, for they'd also joined in the play. Then one day, up the slope came the great American jackalope. This sage of the sage, this rare hair of hope, caused to pause and check out the lamb. Hey kid, why the hope? I used to be something all covered with fluff, and I'd dance in the sunlight and show off my stuff. Then they hauled me away in a manner quite rough, and shipped me enough out here in buff. And if that's not enough, now my friends all laugh at me, because they think I look ridiculous, funny, and pink. Pink? Pink? Well, what's wrong with pink? Seems you've got a pink ink in your thing. Doesn't matter what color. It's nope. Be it pink, purple, or heliotrope. Now, sometimes you're up and sometimes you're down. When you find that you're down, well, just look around. You still got a body, good legs and fine feet. Get your head in the right place and hey, you're complete. Now, as for the dancing, you can do more. You can reach great heights. In fact, you can soar. You just get a leg up and just slap it on down, and you'll find you're up in what's called the mound. Round, round and rebound. Round and you're up right next to the sky. And I think you can do it if you give it a try. First get a leg up, slap it on down. So every year, along about May, they'd float them up and they'd haul them away, and they'd shape them and dump it all and bare. He learned to live with it. He didn't care. He just bound and rebound. Now in this world of ups and downs, so nice to know there are jackalopes around. Bentar ya. Kita stop presentingnya dulu. Oke, nah bagaimana nih anak-anak setelah menyaksikan video tadi? Videonya menginspirasi, Bu. Iya, Bu, menginspirasi. Dari video ini menambah kepercayaan diri saya, Bu. Walau kita terlihat beda dari yang lain, kita tidak boleh minder dan malu karena apa yang ada diri kita belum tentu ada di diri orang lain, Bu. Ijul jelas sekali nih. Bagaimana dengan Laura? Cukup menginspirasi, Bu, tapi bagaimana saya memulainya ya, Bu, untuk meningkatkan rasa percaya diri saya? Mudah banget nih. Yang pertama harus kamu lakukan adalah
Buang jauh-jauh pikiran negatif kamu itu. Lalu kamu mencoba melihat segalanya dengan pikiran yang jernih dan positif, dan jangan berharap yang berlebihan terhadap sesuatu hal, karena berharap lebih apalagi pada manusia itu tidak baik untuk kamu. Nanti kamu pasti akan kecewa. Nah, benar itu Bu. Intinya jangan baper dan jangan terlalu negatif thinking sama orang lain. Buktinya aku mau berteman denganmu apapun kondisi keluargamu, Laura. Nah, betul itu. Kalau kita negative thinking terus, kita bisa-bisa nggak punya teman, Laura. Kita bisa cemerlang kok dengan segala kekurangan kita. Jangan jadikan status ekonomi keluarga menjadi dasar kamu dan menilai teman, tapi ubahlah mindsetmu. Kita semua mau kok berteman dengan Laura. Iya benar yang disampaikan oleh Fauzan, kita semua mau kok berteman denganmu apapun kondisimu, jadi jangan terlalu berpikiran negatif ya. Bagus sekali nih Fania, Fauzan, dan Sohaila pendapatnya. Benar banget apa yang dikatakan oleh ketiga temanmu ini. Karena status ekonomi itu sebenarnya menurut saya pribadi itu nggak terlalu penting ya untuk kita. Karena berteman itu kan seharusnya tidak perlu memandang status ekonomi. Karena kan kita nggak akan pernah tahu siapa yang akan bisa menolong kita nanti gitu. Yang menurut kita ekonominya rendah belum tentu dia tidak akan bisa menolong kita nanti, dan yang yang dianggap ekonominya lebih dari kita belum tentu juga dia akan menolong kita ketika kita sedang susah. Nah, anak-anak, kita sudah ada di tahap akhir kegiatan nih. Laura dan Aizul, bagaimana nih dengan saran serta solusi yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi? Cukup membantu saya, Bu. Saya akan mencoba salah satu solusi yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Kira-kira mulai kapan nih kamu akan mencobanya? Mulai hari ini, Bu, saya akan mencoba untuk berlatih di depan cermin agar saya terbiasa dan berani berbicara di depan orang banyak. Gak pemulung lagi, Bu. Bagus, Aizul. Nah, bagaimana nih dengan Laura? Ya Bu, saya juga akan mencoba solusi-solusi yang sudah disampaikan oleh Ibu dan teman-teman tadi. Solusi yang mana yang akan kamu lakukan? Semua Bu, apalagi setelah mendengar dari pengalaman Suhaila. Benar yang diucapkan teman-teman tadi, mungkin saya baper sehingga saya tidak bisa berpikir yang positif terhadap teman-teman saya tadi. Hari ini saya akan mencoba untuk membuang pikiran negatif saya, Bu, dan mencoba untuk menyesuaikan diri dengan keadaan ketika bergaul dengan teman. Saya bisa lebih percaya diri. Nah, cerdas sekali Laura. Baiklah anak-anak, Laura dan Aizul sudah menemukan solusinya nih. Sekarang, apa kesan dan pesan atau apa yang kalian dapatkan selama mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Ayo, siapa yang berani menyampaikan terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, silakan Fauzan. Kalau menurut saya merasa konseling kelompok ini penting. Karena apabila kita memiliki masalah yang menurut kita itu sulit dan berat, kita jadi bisa bertukar pikiran dan berpikir terbuka untuk salahnya. Dengan saran-saran atau solusi-solusi yang diberikan oleh teman yang sebelumnya tidak berpikir oleh kita, Bu. Bisa diulang Fauzan, tadi terputus-putus suaranya. Iya, boleh. Kalau menurut saya, kelompok konseling ini penting karena apabila kita memiliki masalah yang menurut kita itu sulit dan berat, kita jadi bisa bertukar pikiran dan berpikir terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah dengan saran-saran atau solusi yang diberikan oleh teman yang sebelumnya tidak terpikir oleh kita, Bu. Wah, bagus sekali itu Fauzan. Bagaimana dengan yang lain? Iya, Bu, saya setuju dengan Fauzan, Bu. Dan saya juga bisa percaya diri ketika berbicara di depan orang banyak atau berpendapat seperti ini contohnya.
Wah, hebat nih Aizul. Bagaimana dengan yang lainnya? Mungkin ada lagi? Saya juga setuju Bu dengan Fauzan. Ya Bu, saya sependapat dengan Fauzan, masalah yang sedang kita hadapi, jadi cepat menemukan solusinya. Iya Bu, benar yang diutarakan oleh Fauzan. Kalau bisa kita adakan lagi Bu kegiatan seperti ini lagi. Oke, sip. Anak-anak, alhamdulillah ya jika kalian bisa mendapatkan hal baru dan kegiatan kita. Kali ini untuk Laura dan Aizul, Ibu berharap nih apa yang sudah menjadi keputusan kalian tadi bisa kalian laksanakan dengan sepenuh hati, serta konsisten dan berhasil ya. Amin. Terima kasih Ibu dan teman-teman untuk saran dan solusinya. Bu dan teman-teman solusinya. Sama-sama Laura dan Aizul. Mulai hari ini jangan ada lagi pikiran negatif itu ya. Laura dan Aizul jangan malu-malu lagi. Kita semua senang bisa berteman dengan kalian berdua. Siap, Fauzan. Siap Fauzan. Alhamdulillah kalian bisa jadi akrab lagi ya setelah pertemuan ini. Baiklah anak-anak, nanti kita akan adakan kembali pertemuan selanjutnya kira-kira kapan ya? Minggu depan, Bu. Minggu depan, Bu. Minggu depan Bu. Baiklah, minggu depan ya untuk waktu dan tanggalnya nanti Ibu infokan kembali di grup. Siap Siap, Bu. 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 Baiklah anak-anak, sebelum kegiatan ini kita akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. 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 Nah, anak-anak, kegiatan kita hari ini alhamdulillah bisa berjalan lancar dan teman kita mendapatkan solusi dan dari permasalahannya. Setelah kegiatan ini, kalian nanti harus mengisi LKPD, evaluasi proses dan evaluasi hasil konseling kelompok ini di Google Form. Untuk linknya nanti Ibu share di grup kita ya. Baik, Bu. Baik Bu. Baiklah anak-anak, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya hari ini. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian sudah dibolehkan untuk live. Terima kasih banyak teman-teman. Ya Bu. Iya Bu. Ibu. Terima kasih kembali.